Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi kita di Selentang Selenting Channel. Di video kali ini aku akan membahas kasus pembunuhan teman-teman, di mana pada tanggal 15 November 2022 ditemukan sesosok mayat wanita tanpa busana. Ngeri. Penemuan mayat tersebut berada di Pantai Ngerawe, Gunung Kidul, Yogyakarta. Mayat tersebut mengapung di sela-sela karang pantai dan terombang-ambing terkena hempasan ombak. Jadi ya teman-teman, di pantai kan itu, khususnya pantai Gunung Kidul gitu kan banyak karang-karangnya dan ombak-ombaknya. Nah, si mayat itu ngikutin alur si ombak gitu teman-teman. Jadi alur ombaknya ke sana dia ngikut ke sana, alur ombaknya ke sini dia ngikut ke sini gitu. Apa nggak ngeri itu? Awal mula penemuan mayat tersebut yaitu sekitar pukul 06.30 atau setengah 7 pagi gitu ya. Ada seorang warga yang melihat sesosok yang dikiranya itu pertamanya boneka. Jadi dia belum tahu kalau itu ternyata mayat. Kemudian warga tersebut mencoba untuk mendekati, dan seketika itu dia baru menyadari kalau apa yang dilihatnya ternyata itu sesosok mayat wanita. Jadi warga tersebut menyadari kalau itu ternyata mayat itu karena rambut si perempuan itu, si wanita itu tuh terhempas ombak lalu kelihatan mukanya teman-teman. Dan mayat tersebut berada di sekitar 50 meter dari bibir pantai. Ya nggak jauh-jauh banget ya. Lalu warga tersebut melapor tuh ke pihak petugas penjaga pantai, lalu diteruskan ke pihak kepolisian. Polisi dan tim Inavis pun bergerak cepat mendatangi TKP di mana ditemukan sesosok mayat tadi teman-teman. Dari hasil penyelidikan, mayat tadi sudah mengapung selama 5 jam. Itu terbukti dari badan-badannya yang masih utuh, jadi enggak ada yang hilang gitu, enggak ada yang prodrol. Karena kan dari beberapa kasus penemuan mayat yang ada di pantai itu biasanya ada yang kulit kepalanya hilang lah, jarinya hilang lah, atau kakinya putus gitu kan. Kalau yang ini enggak teman-teman, ini benar-benar masih utuh. Polisi mengungkapkan selain kondisi mayat yang masih utuh, atau bisa dibilang enggak ada bagian tubuh yang hilang, itu ternyata polisi menemukan fakta kalau mayat tersebut itu ada beberapa luka di badannya. Luka tersebut ada di bagian punggung, pantat, hidung, dan matanya yang mengeluarkan darah, gengs. Tim Inavis lalu membawa mayat tersebut ke rumah sakit untuk melakukan identifikasi. Dari hasil identifikasi terungkaplah siapa mayat yang terapung di Pantai Ngerawe Gunung Kidul. Korban bernama Reni Nugraini berumur 25 tahun, warga Cangkerprejo RT 3 RT 3 Purworejo, Jawa Tengah. Polisi pun bergerak cepat untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Mulai dari bertanya-tanya ke saksi-saksi dan melihat CCTV yang ada di setiap jalan menuju ke Pantai Ngerawe Gunung Kidul. Polisi pun menemukan rekaman CCTV yang ada di SMP 1 Tanjung Sari, di mana Reni sempat mampir di warung makan tuh gengs bersama 2 laki-laki. Wow, siapa itu ya? Dari rekaman CCTV itu pula polisi bisa melacak nomor mobil yang mereka kendarai bersama Reni serta mengidentifikasi para tersangka-tersangkanya. Tak berselang lama, polisi pun dengan mudah meringkus para pelaku yang terbilang sangat sadis dalam membunuh korbannya. 2 tersangka tersebut bernama Eko Ronggowaskito yang merupakan teman dekat dari si Reni sendiri teman-teman. Dia berusia 24 tahun yang merupakan warga Beji RT 2 RW 2 Katingarang, Weru, Sukoharjo. Sedangkan tersangka yang kedua itu merupakan teman Eko sendiri yang bernama Agus Aryono berumur 37 tahun yang beralamatkan sama dengan si Eko tersebut. Jadi mereka itu masih satu kampung gitu teman-teman. Jadi pertama kali si Reni sama si Eko berkenalan itu pada tahun 2019 mereka bertemu di warung makan di salah satu sekolah di Karanganyar. Jadi si Reni sama si Eko itu satu kampus gitu. Tapi mereka beda
angkatan. Kalau Reni itu di atasnya si Eko gitu ya teman-teman. Secara gitu umurnya kan beda 1 tahun. Si Reni 25 tahun, si Eko itu 24 tahun. Setelah perkenalan tersebut atau pertemuan tersebut, mereka pun saling dekat, semakin intens dalam berkomunikasi, dan semakin sering bertemu. Jadi apa-apa itu berdua, makan berdua, main berdua, apa-apa berdua gitu gengs. Tambah nempel lah pokoknya. Dari kedekatan yang semakin intens tersebut, komunikasi juga semakin sering gitu ya, ketemuan juga sering. Reni pun hamil. Reni pun mencoba untuk ngomong tuh sama si Eko kalau dirinya itu hamil. Dan ketika si Reni menceritakan dirinya itu hamil kepada si Eko dan sudah telat 3 bulan itu, disitulah Eko sempat terkejut gengs. Jadi dia tuh kayak kaget gitu, loh kok bisa hamil? Ya iyalah udah melakukan hubungan masa kagak hamil, kan lucu. Disitulah Eko semakin kalut pusing, lantas menyuruh si Reni untuk menggugurkan kandungannya. Ya mau enaknya kagak mau ambil resikonya, gimana sih lo Eko? Tetapi si Reni di sini tidak mau menggugurkan kandungannya. Justru Reni selalu memeriksakan kandungannya itu. Karena Reni yang keras kepala untuk mempertahankan kandungannya itu, Eko pun mencari cara bagaimana agar Reni nurut dengan kemauan si Eko itu. Lantas Eko datang tuh ke orang-orang pinter, ya kayak semacam minta doa gitu, atau melalui ritual-ritual dan sejenisnya lah teman-teman. Kagak ngerti aku. Tapi semuanya itu gagal. Dirasa waktu semakin berjalan terus dan kehamilan si Reni itu semakin membesar gitu ya teman-teman. Takut tuh kalau banyak orang yang tahu. Terbesitlah di pikiran Eko untuk merencanakan pembunuhan terhadap si Reni tadi. Dipikir-pikir kalau si Eko itu ngebunuh si Reni, otomatis kan anak yang ada di dalam kandungan si Reni itu mati. Berarti Eko membunuh anaknya dong. Kagak ngerti deh. Bener-bener kok lu tega banget, tega. Dari hasil rekonstruksi olah perkara di TKP, awalnya Eko menyuruh si Reni untuk melakukan ritual penguatan pada janin yang dikandung si Reni tadi. Ketiganya itu ya, si Eko, si Reni, sama si Agus itu berangkat dari Solo menggunakan mobil sewaan. Ya teman-teman, mungkin kalian bertanya-tanya ya, kok dari Solo berangkatnya? Jadi gini teman-teman, si Reni itu setelah lulus kuliah, dia melanjutkan bekerja di salah satu perusahaan yang ada di daerah Solo gitu teman-teman. Makanya itu si Eko jemputnya tuh dari Solo. Dan perjalanan dari Solo menuju ke Gunung Kidul itu ya lumayan agak jauh ya. Nah setelah sampai di Pantai Kukup itu sekitar tengah malam itu, kenapa Reni kagak curiga ya? Masa tengah malam mau melakukan ritual kehamilan di pantai, kan aneh. Kalau setahu aku gitu ya teman-teman, yang namanya hamil itu adanya ya ritual kayak semacam mitoni untuk 7 bulan, mapati untuk 4 bulan. Tapi lah ini ritualnya tengah malam di pantai lagi. Oke, kita lanjut lagi di pembahasan. Sesampainya di TKP di Pantai Kukup Gunung Kidul, si Eko lanjut melepaskan tuh pakaiannya si Reni. Pertamanya awalnya itu Reni nggak mau, tapi ya apa daya ya, Reni itu terlalu nurut sama si Eko, jadi ya mau-mau aja gitu. Lalu Eko sempat mendorong si Reni agar jatuh dari atas tebing teman-teman, tapi itu gagal karena si Reni itu cekelan apa ya, pegangan itu kan kalau di tebing Pantai Kukup itu kan ada karang-karang tuh banyak, jadi emang bisa buat pegangan gitu lah. Si Reni itu langsung pegangan tuh, saat mau didorongin pegangan langsung tuh ke karang. Saking takutnya si Reni pun menangis dan menanyakan apa yang baru saja dilakukan sama si Eko tadi. Bukannya menjelaskan teman-teman, si Eko justru malah membekap hingga Reni lemas. Dan dengan bantuan temennya si Eko itu yang namanya Agus tadi teman-teman, kan mereka bertiga tuh ke situ. Lalu mereka menyeret tubuh si Reni itu di antara bebatuan karang. Wow, kita aja ya teman-teman jalan kagak pakai sepatu itu di karang-karang pantai itu kakinya sakit. Lah ini badannya dibuka, bajunya langsung diseret aja, apa kagak lecet? Telanjangin, dibekap, diseret pula. Wow, kejem deh kalian. Gak sampai di situ aja aksi Eko sama Agus teman-teman. Mereka lalu membuang tubuh Reni yang sudah lemas karena bekapan tadi itu dari atas tebing. Padahal tebing Pantai Kukup kan itu kan tinggi. Wow, diangkat, ceburin aja. Gak bisa bayangin. Aduh.
Sampai akhirnya pada keesokan harinya, Kamis tanggal 15 November 2022 pagi, ditemukanlah sesosok mayat Reni yang mengapung di pantai oleh warga sekitar. Tapi ini ketemunya udah nggak di pantai Kukup teman-teman, karena kan itu si Reni kan setelah dijeburin itu ngikut arus aja, itu ombak ya. Jadi si Reni itu ditemukan di pantai Ngerawe, Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi masih satu aliran gitu, misalnya kan sini pantai Kukup, sini pantai Drini, sini pantai Ngerawe gitu teman-teman. Di sana kan banyak pantai tuh, tinggal milih aja kalau kalian mau wisata maksudnya. Dari pengakuan Agus, teman si Eko itu, jadi awalnya mereka tuh nggak ada perencanaan buat membunuh si Reni, tapi mereka hanya ingin melakukan ritual untuk penguatan si janin jabang bayi si Reni tersebut. Tapi setelah itu ditemukan fakta-fakta bahwa perencanaan pembunuhan si Reni itu sudah dilakukan beberapa kali teman-teman, tapi selalu gagal. Sampai akhirnya mereka mengeksekusi Reni di pantai Kukup Gunung Kidul. Pasal yang akan disangkakan kepada tersangka yaitu 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Ya, dengan kejadian ini kita bisa ambil hikmahnya ya teman-teman, bahwa kita harus berhati-hati dalam bergaul, dalam memilih teman, ataupun ya berhati-hati dalam segala hal gitu ya. Pilih teman-teman yang baik-baik aja lah. Oke teman-teman, segitu aja pembahasan kasus ditemukannya mayat yang mengapung di pantai Ngerawe Gunung Kidul, di mana mayat yang ditemukan itu tidak memakai busana dan dalam keadaan hamil 7 bulan. Horor-horor dan sangat ngeri kasus ini teman-teman, ya ampun. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe Selentang-Selenting Channel. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.